Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Nurhayati. Perkenalkan, nama saya Dio Sembari Doriskia. Bersama teman saya, Probo Arianto Nugroho. Perkenankan, kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul pengujian manajemen laba sebagai variable intervening antara pengaruh good corporate governance terhadap opini audit going concern. Pertama, kita bahas latar belakang. Opini audit going concern sangat penting karena membantu pengguna laporan keuangan, terutama investor, dalam menilai kelangsungan hidup perusahaan. Namun, berbagai kasus di Indonesia menunjukkan adanya permasalahan dalam kualitas audit dan laporan keuangan, seperti pada SNV Finance dan PT Garuda Indonesia Tbk yang memperlihatkan praktik manajemen laba sehingga laporan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Manajemen laba sering dilakukan perusahaan untuk memperbaiki citra kinerja dan menghindari opini audit going concern. Padahal, praktik ini dapat menurunkan kualitas laporan keuangan dan menimbulkan keraguan investor. GCG diharapkan dapat mencegah masalah going concern dengan memastikan tata kelola perusahaan yang baik. Penelitian ini sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam mengenai mekanisme GCG terhadap opini audit going concern maupun manajemen laba. Penelitian ini ingin menguji peran manajemen laba sebagai variabel intervening dalam hubungan antara GCG terhadap opini audit going concern, dengan harapan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam dan memperkaya literatur. Kedua, ada rumusan masalah, ada 3 di sini. Yang pertama, apakah mekanisme GCG berpengaruh terhadap audit going concern? Yang kedua, apakah manajemen laba berpengaruh terhadap opini going concern? Yang ketiga, apakah mekanisme good corporate governance berpengaruh terhadap manajemen laba? Tujuan dan manfaat penelitian ada 3 juga. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh mekanisme good corporate governance terhadap opini audit going concern. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap opini audit going concern. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh mekanisme good corporate governance terhadap manajemen laba. Selanjutnya kita bahas ke bab 2, kajian pustaka. Yang pertama adalah landasan teori. Di sini ada 2 landasan teori. Teori agensi dan teori sinyal. Teori agensi menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen, di mana agen diberi wewenang untuk mengelola perusahaan, namun sering memiliki kepentingan sendiri sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Yang kedua, teori sinyal menyatakan perusahaan memberi sinyal positif kepada investor untuk mengurangi asimetri informasi, salah satunya melalui laporan keuangan yang telah diaudit independen. Auditor memberikan opini audit sebagai sinyal keandalan informasi keuangan. Tata kelola perusahaan, good corporate governance. Good corporate governance bertujuan mengurangi konflik keagenan, melindungi investor, dan meningkatkan nilai perusahaan. Prinsip GCG meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi, dan kewajaran. Yang pertama, kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional mengacu pada saham yang dimiliki institusi keuangan, berperan memperketat pengawasan manajemen dan mempengaruhi kebijakan akuntansi. Yang kedua, kepemilikan manajerial. Kepemilikan saham oleh manajemen dapat menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemilik, sehingga mengurangi perilaku oportunistik dan kecenderungan memanipulasi laba. Yang ketiga, komisaris independen. Komisaris independen bertugas mengawasi manajemen secara objektif dan menghindari konflik kepentingan. Selanjutnya, manajemen laba. Manajemen laba adalah tindakan manajer memanipulasi laporan keuangan untuk tujuan tertentu, misalnya bonus atau stabilitas laba. Selanjutnya, going concern. Going concern adalah asumsi perusahaan akan terus beroperasi di masa depan. Auditor harus mengevaluasi kemampuan perusahaan bertahan minimal 1 tahun ke depan. Indikator keraguan going concern meliputi kerugian berulang, kesulitan memenuhi kewajiban, kehilangan pelanggan utama, atau bencana. Jika auditor menemukan keraguan besar, akan dikeluarkan opini audit modifikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Probo. Pada Probo saya persilakan. Kita lanjut ke hipotesis penelitian, yaitu meliputi H1, H2, H3, H4.
H1 yaitu kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern. Lalu semakin besar kepemilikan institusional, semakin tinggi pengawasan sehingga mengurangi kemungkinan opini audit going concern. Lanjut ke H2, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern. Kepemilikan manajerial menurunkan konflik keagenan dan mendorong manajer menjaga kelangsungan usaha. Selanjutnya, H3, komisaris independen berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern. Semakin banyak komisaris independen, semakin baik pengawasan, sehingga resiko opini audit going concern menurun. Lalu selanjutnya, H4, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Pengawasan institusional menekan praktek manajemen laba. Hipotesis penelitiannya yang H5, kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Manajer yang memiliki saham cenderung melakukan manajemen laba untuk memperbaiki citra kinerja. Selanjutnya, H6, komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Proporsi komisaris independen yang tinggi mengurangi peluang manajemen laba. Lalu, hipotesis ke-7, manajemen laba berpengaruh positif terhadap opini audit going concern. Praktek manajemen laba meningkatkan kemungkinan perusahaan menerima opini audit going concern. Oke, baik, kita lanjut ke bab 3, yaitu metode penelitian. Rancangan penelitiannya adalah, penelitian ini menggunakan metode kausalitas dengan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian bersifat pengujian hipotesis, menggunakan data sekunder dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Analis dilakukan dengan data panel atau polling, yaitu gabungan data lintas objek dan waktu. Lanjut ke definisi operasional. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel untuk menguji hipotesis secara statistik. Yang pertama, variabel dependent atau Y, yaitu opini audit going concern. Lalu opini audit yang menunjukkan ketidakpastian kelangsungan hidup perusahaan diukur menggunakan variabel dummy, yaitu 1 sebagai going concern, lalu 0 sebagai non-going concern. Lalu selanjutnya variabel independent, yaitu variabel X, yaitu good corporate governance atau GCG. Itu mekanismenya pengelolaan perusahaan agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Diukur melalui 3 proksi. Yang pertama, kepemilikan manajerial atau X1, yaitu rasio saham yang dimiliki manajemen terhadap total saham beredar. Lalu B, kepemilikan institusional, atau kita tingkat X2, rasio saham yang dimiliki institusi terhadap total saham beredar. Lalu komisaris independen, yaitu X3. X3-nya yaitu presentasi komisaris independen terhadap total komisaris. Selanjutnya, variabel intervening. Variabel intervening yaitu kita merujuk ke manajemen laba. Intervensi terhadap laporan keuangan untuk tujuan tertentu atau manfaat pribadi diukur dengan perubahan laba relatif terhadap nilai pasar ekuitas. Lalu variabel kontrolnya yaitu ukuran perusahaan. Diukur berdasarkan total aset ditransformasi ke logaritma natural untuk penyederhanaannya. Lalu selanjutnya metode pengumpulan datanya. Di sini kita menggunakan observasi non-partisipan, yaitu penelitian hanya mengamati tanpa ikut terlibat. Lalu kemudian ada studi pustaka,
yaitu mengumpulkan data sekunder dari laporan keuangan yang dipublikasi di Bursa Efek Indonesia atau BEI, serta referensi penelitian sebelumnya. Baik, eh, mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Kurang lebihnya, terima kasih. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.